Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena memang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok, sebongkah tanah hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia menjadi angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma immahin, air yang hina. Tapi kemudian dia lahir ke atas dunia. Mulai dia memiliki akal, mulai dia dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu ketika kita lahir dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Saat lapar kamu menangis, saat kencing kamu menangis, saat buang air besar kamu menangis. Kamu perlu orang lain, tapi kemudian kamu lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka umru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tapi kemudian dengan kesombongannya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin,
ada sombong sebesar biji sawi, sebesar biji sawi kesombongan, orang itu tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini terus dengan kesombongannya, bahkan yang lebih parah lagi, sampai-sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rizkiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa umurku panjang dan kekuasaanku hebat? Angkuh, sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku berikan kepada mereka umur yang panjang. Aku berikan kepada mereka kekuasaan yang hebat. Aku berikan kepada mereka harta rezeki yang banyak. Aku berikan kepada mereka anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rizkinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seseorang pun yang diberi pengetahuan melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau husnuzan kepada Allah. Sebaiknya engkau berprasangka baik kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku bagaimana menurut prasangka hambaku kepadaku. Begitu yang diajarkan oleh Allah dalam hadis kursinya. Kalau aku sakit, aku berprasangka baik kepada Allah. Allah akan hapuskan dosa-dosa. Ada kalanya orang susah, ada kalanya orang sakit, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki. Karena Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Ada pahala yang lebih besar daripada solat. Ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah. Ada pahala yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab. Tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Tapi sungguh hamba Allah yang rugi ini. Dia berkata, Allah sedang lupa, kata dia. Sehingga dia terus dalam kesombongannya. Sehingga dia terus dalam kejahilannya. Sehingga dia terus dalam kebodohannya. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur. Diulur oleh Allah kuasa. Diulur oleh Allah sehat. Diulur oleh Allah umur. Diulur oleh Allah rezeki. Seperti layang-layang semakin diulur semakin tinggi. Semakin diulur semakin tinggi. Akhirnya dia tersangkut di pokok kayu yang sangat tinggi. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dia. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Aku ulur dia punya kuasa hebat. Aku ulur dia punya rezeki yang banyak. Tapi sampai masanya, hatta idza akhadhahu lam yublidhu. Orang ini mendapatkan azab Allah,
dan tidak ada yang dapat terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita masih terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya ada kerikil, lobang-lobang besar di depan mata kita. Kalau kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa akan ada bencana, akan ada musibah yang mengajarkan kita untuk hati-hati dan waspada. Wa tawassaw bil haqq. Andai ada orang yang masih mengingatkan kita dalam kebenaran, bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara khutbah Jumat pun tak mau dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara pengajian dia tidak mau datang? Inilah orang yang tersesat di antara orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kata-katanya mulai berakhir, kata-katanya mulai berkurang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Tibalah masanya yang ditunggu-tunggu oleh orang itu. Sakaratul maut pun tiba datang menjemput dia. Yang setiap orang berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku ketika sakaratul maut ya Allah. Ringankan aku ketika sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan seseorang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sakitnya sakaratul maut itu, ada yang mengaku seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada yang mengaku sakitnya sakaratul maut itu seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengaku sakitnya sakaratul maut itu seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang ini tak peduli dengan semua itu. Akhirnya dia merasakan sendiri sakitnya sakaratul maut. Meregang nyawa orang ini. Mulai sejuk dari ujung kaki, kemudian naik ke lutut, dari lutut naik ke paha, dari paha naik ke perut, dari perut naik ke dada. Akhirnya disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali sentapan. Datang orang menjenguk takziah ke rumahnya, ditutup matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei kau yang sombong, di mana kekuasaanmu? Di mana jabatanmu? Di mana sertifikat rumah yang banyak? Di mana uangmu yang banyak? Hari itu tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Semua tetangga, kawan, sahabat, handai tolan mengirim pesan kepada anak. Jawab singkat dari seorang anak, karena anak tidak pernah diajarkan tentang ilmu agama. Belum sempat memasukkan anak ke dunia pesantren, belum sempat menyekolahkan anak ke dunia pendidikan agama, belum tertanam di dalam hatinya pendidikan ilmu agama. Dikirim pesan oleh tetangganya, pulanglah nak, ayahmu sedang sakit parah. Jawab singkat dari seorang anak yang tak punya ilmu agama itu, maaf, saya sedang sibuk di luar kota. Apa yang terjadi? Kemalangan di atas kemalangan. Hari itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena tidak ada yang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد
أنا يا صاحي كي تستريح وأبو